Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'. Para pemirsa Antv Cahaya Hati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah dipertemukan kembali kita pada program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hamasah, memberikan semangat kepada kita untuk bersama-sama mempelajari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terutama yang berada di Sumatera Barat, tentu kita semuanya ingin punya keluarga yang sakinah, punya keluarga yang di dalamnya baiti jannati. Serasa rumah kita itu serasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu para pemirsa, kondisi rumah kita tuh bagaimana sejuknya di rumah, bagaimana indahnya di rumah itu ditentukan oleh suami ataupun istri. Oleh karena itu pada kesempatan ini para jemaah sidang ceramah Antv yang dirahmati Allah, kita akan coba membahas apa aja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kita punya impian, punya harapan bahwa ketika kita menikah dengan istri kita itu punya cita-cita untuk membentuk sebuah peradaban baru, membentuk sebuah keluarga baru, bahtera keluarga yang bersama-sama mengarunginya ke samudra kehidupan yang jauh lebih besar. Dan kita punya impian keluarga kita menghasilkan keluarga yang produktif, punya anak, kemudian terbangun keluarga yang harmonis. Akan tetapi seringkali para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, cita-cita kita itu tidak seindah ketika kita melaksanakannya di perjalanan. Tentu ada faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang menentukan baiknya sebuah rumah tangga dalam meniti kehidupan hari demi hari adalah faktor seorang suami. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita coba membahas apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri sehingga perjalanan keluarga tidak mulus. Kesalahan yang pertama sering dilakukan oleh suami kepada istri adalah tidak mengajarkan agama kepada istrinya secara komprehensif. Tidak mengajarkan agama kepada istrinya secara komprehensif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, ku anfusikum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, kemudian keluargamu dari siksa api neraka. Ini anjuran utamanya kepada pemimpin di keluarga itu. Siapa pemimpin? Suami. Oleh karena itu suami mempunyai kewajiban ketika dia menikahi seorang istri, dia wajib mengarahkan agar istrinya mempunyai ilmu agama yang kuat. Bisa jadi dulu ketika menikah, kenapa seorang suami cinta kepada istri? Karena melihat kecantikannya. Onde rancak, cocok jadi istri. Tapi kurang diperdalam sebagaimana pengetahuan istrinya terhadap agama. Sehingga sidang jamaah yang dirahmati Allah, seringkali seorang istri rupanya belum mengetahui terkait dengan ilmu-ilmu agama. Mohon maaf, bisa jadi berdosa bersama-sama. Contoh sederhana misalnya para pemirsa yang budiman, seorang istri belum tahu dia caranya misalnya mandi wajib. Sederhana. Akan tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika suaminya tidak mengarahkan agar istrinya belajar fikih,
terutama yang hal-hal umum dan sering dilakukan. Contoh misalnya cara mandi wajib, selama itu pula dia berdosa melakukan kesalahan kepada istrinya. Karena dia tidak memandu, tidak mengajarkan, tidak memfasilitasi istrinya untuk menuntut ilmu. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Sholat misalnya, mengaji. Mungkin banyak di antara istri-istri kita yang belum tahu bagaimana sholat tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Belum lancar membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu pedoman dan si istri nanti akan membimbing anak-anak kita. Sementara dia sendiri belum paham sholat, belum paham ngaji, kemudian siapa yang salah? Yang satu salah itu adalah suaminya tidak mengarahkannya untuk belajar, tidak memfasilitasinya untuk belajar, dan tidak selalu mengingatkan untuk istrinya belajar ilmu syar'i. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, seorang suami kepada istrinya adalah suka mencari-cari kesalahan istri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa istri kita itu bukanlah bidadari, seperti yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya di surga. Bidadari di surga itu tanpa cacat. Matanya saja itu bisa mengalahkan matahari. Matahari malu bersinar karena bersaing dengan kilatan pancaran cahaya mata seorang bidadari. Maka istri kita tidak seperti itu. Istri kita manusia biasa. Punya khilaf, punya kekurangan, seperti kita juga punya kekurangan. Maka seorang suami yang sering mencari kesalahan-kesalahan istri, itu merupakan sebuah kesalahan besar seorang suami. Istrinya sudah repot-repot masak pagi-pagi, kemudian apa komentar? Bukan memuji subhanallah enaknya masakanmu, walaupun itu kebanyakan garamnya. Tapi malah dicaci, dicari kesalahan. Kamu ini sudah sekian tahun nikah, sudah 10 tahun, 15 tahun nikah, belum juga beres dalam memasak. Dicari kesalahan. Kemudian ketika istrinya sudah kelihatan tidak cantik, dicari kesalahan. Kamu tidak pandai merawat dan segala macamnya. Selalu yang ditonjolkan kesalahan. Maka mencari kesalahan seorang istri adalah kesalahan besar bagi seorang suami. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak dari yang lain. Jadi jemaah, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, barangkali suatu akhlak istri kita tidak kita sukai. Tapi kita coba mencari alasan apa akhlak dia yang kita sukai. Apa perbuatan dia yang kita sukai. Jangan kita fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri. Istri sudah bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan anak kita, mengurusi pakaian kita. Kemudian ada satu kesalahannya. Kesalahan singkat misalnya, telat dia mengangkat telepon kita. Kemudian kita mencari kesalahan-kesalahannya. Ini HP tidak pernah diaktifkan. Di telepon-telepon selalu tidak mengangkat. Sibuk nonton film utaran misalnya gitu ya. Para jemaah sekalian, kita seorang suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri. Kita harus mencari sisi positifnya. Kemudian yang ketiga, pada sesi ini adalah memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan istri. Ya. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh seorang istri, akan tetapi karena satu kesalahan kecil, dia diberikan hukuman yang terlalu berat. Terlalu gampang melontarkan kata-kata cerai. Sedikit saja bertengkar, muncul ancaman untuk cerai. Kalau gitu saya ceraikan. Kalau gitu kamu pulangkan. Itu kesalahan terbesar suami. Suami terlalu gampang mengeluarkan dan menghukum seorang istri yang terlalu besar. Tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak pernah menghitung sejauh mana seorang istri telah mengabdi kepada suaminya. Pemirsa yang berbahagia, tentu masih banyak lagi kesalahan suami dan kita akan bahas nanti setelah pesan-pesan berikut ini.
Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas beberapa kesalahan suami kepada istri. Kemudian pada sesi ini kita coba mengulas lagi. Mungkin selama ini kita tidak perhatikan, tapi itu menjadi faktor retaknya rumah tangga, kemudian juga menyebabkan seorang istri tidak bahagia. Maka kesalahan seorang suami yang keempat yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah seorang suami tidak ikhlas dalam memberikan nafkah kepada istri. Rasulullah SAW bersabda, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun. Dan seorang ayah hendaknya menyiapkan nafkah makanan bagi istrinya untuk menjamin susu yang bagus untuk anaknya. Ini membuktikan bahwa para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan seorang suami memenuhi hak nafkah istrinya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Kemudian ini adalah menjadi kewajibannya. Jadi memberikan nafkah istri itu adalah kewajiban bagi suami. Kalau dia itu kewajiban, ketika dilaksanakan dia itu berpahala, tapi ketika dia tinggalkan itu berdosa. Memberikan nafkah kepada istri ketika dipenuhi dengan sempurna itu dapat pahala, tapi apabila tidak dipenuhi maka setiap hari suaminya berdosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kadang-kadang seorang suami sering